Nah, aku bakal nunjukin salah satu barang dagang aku. Yang pertama itu kipas. Aku memakai metode FIFO atau first in first out. Actually, teman-teman bisa pakai beberapa metode, tapi yang umum digunakan sekarang itu lebih baik pakai Vivo first in first out. Kita nggak usah mikir terlalu panjang-panjang soalnya. Nah, kalau first in first out sesuai dengan metodenya, yang pertama keluar itu yang pertama bakal dijual atau habis duluan. Sorry, yang pertama masuk, aduh, yang masuk itu yang akan pertama kali kita jual atau pertama kali kita keluarkan. Nah, di sini kita ngelihat atau ngambil barang-barangnya itu berpatokan pada dokumen, bukan pada jurnal tadi. Oke, di sini aku udah ngebuat seperti ini contohnya. Ada purchase atau pembelian, ada beban angkutnya, ada retur pembelian, ada diskon pembelian, maka mendapatkan net purchase atau purchase pembelian. Nah, pertama-tama kita harus memiliki persediaan awalnya atau persediaan awalku sekitar 120 juta dengan 100 unit, harga satunya 1,2 juta. Harga awal. Oke. Nah, pada tanggal 2, tanggal 15, dan tanggal 17 serta tanggal 27 itu penjualannya tentang pembelian kipas angin aja. Jadi, kita bakal ngambil tanggal-tanggal yang pembeliannya khusus kipas aja. Jangan masukin eh berbagai ya barang-barang dagang yang lain kita nggak usah masukin. Kita cukup masukin barang dagang yang ingin kita hitung saja. Aku ingin menghitung kipas, maka aku bakal masukin barang-barang dagang yang aku beli dengan merek kipas. Pada tanggal 2, tanggal 15, tanggal 17, dan tanggal 27. Dengan harga yang berbeda-beda dan dengan unit yang berbeda-beda. Nah, kenapa beda-beda? Apakah harus beda-beda atau harus samakah harga per unitnya atau harga masing-masingnya? Sebenarnya itu terserah saja, karena kan secara logikanya ya, logikanya, secara real life-nya, kalau kita beli barang dagang dari toko yang berbeda dengan barang yang sama, itu pasti harganya beda-beda. Paling kayak beda beberapa 1.000, beda berapa gitu ya kan, beda kualitas atau beda, oh di sini ini lebih baik atau enggak, di sini ini lebih eh duluan datangnya atau segala macam. Kan beda-beda toko, beda-beda harga. Karena itu aku ngambilnya beda-beda harga juga. Nah, tapi kalau misalnya dari tanggal 2 sampai tanggal 7, ini 4 tanggal ini 1,2 aja isinya, it's okay. Tidak ada keharusan harus beda-beda harga. Karena bisa jadi kamu langganan di toko tersebut gitu ya kan, toko tersebut ada selalu gitu ya kan, kamu langganan dan pas harganya pasti sama gitu loh. Nah, jangan lupa untuk menjumlahkan berapa harga per unit, nggak usah, kita jumlahkan saja unitnya berapa unit. Aku sudah memilih sekitar 175 unit. Nah, kita jumlahkan juga harga total harganya. Kemudian kita masukkan frag in-nya. Itu lucu. Lanjut, kita harus setiap pembeli itu bakal ada barcode-nya. Tapi kan terserah ya, karena kan kita belinya tuh nggak banyak, jadi nggak harus ada barcode. Tapi aku belinya banyak, dan ini kipas angin, nggak mungkin dong aku bawa sendiri aja. Lebih baik aku menggunakan jasa yang sudah ada. Karena itu aku menggunakan beban angkut. Beban angkutnya per toko itu beda. Kebetulan ini cuma satu yang beda sendiri, tanggal 15. Totalnya adalah 203.000 rupiah. Ini total beban quote aku untuk kipas angin. Kemudian kita buat juga purchase return-nya yang ada. Nah, ini purchase return aku. Purchase return yang ada. Kita buat juga. Kalau misalnya ada return lagi kita buat. Nggak ada return nggak usah. Kalau ada return nggak apa-apa. Kalau nggak ada juga tidak usah. Itu tergantung ya. Karena kan tidak selalu kita meretur. Pasti ada kalanya kita nggak retur. Karena ya kipas anginnya
nggak apa-apa, kipas anginnya nggak ada masalah dan segala macam itu nggak masalah kalau tidak ada retur. Tapi aku ada retur, makanya aku buat retur. Retur ini opsional sebenarnya ya. Terus ada juga purchase discount atau diskon pembelian. Diskon pembelian ini terjadi ketika kita udah ngebayar utang kita, terus kita dapat diskon. Nah, itu yang kita catat. Ya, semuanya aku udah bayar utang aku, dan aku mendapat diskon dengan jumlah diskonnya adalah 4.858.472 rupiah. Nah, ini apakah teman-teman ada pertanyaan? Aku rasa tidak ada ya, karena ini kita cukup mencatat yang ada di dokumen aja. Kita nggak perlu ngitung-ngitung semacam nggak. Kita cukup ngitung, bukan, kita cukup mencatat em, apa yang ada aja di dokumen. Nah, mungkin kita tanya di sini. Dan purchase itu caranya gimana? Purchase adalah purchase total dari harga total jumlah pembelian kita ditambah dengan beban angkut dikurang dengan purchase return dikurang juga dengan purchase discount. Nah, jadi polanya saya seperti ini. Jadi purchase itulah pembelian ditambah dengan beban angkut dikurang dengan retur pembelian, lalu dikurang juga dengan diskon pembelian. Diskon pembelian. Maka hasilnya adalah net purchase. Lanjut kita ke sales. Sales ini tidak ada bedanya juga dengan cara melakukannya atau cara membacanya tidak ada bedanya dengan net purchase, dengan pembelian tadi. Kita cukup meletakkan angka-angka yang udah aja, jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Nah, aku bakal tunjukin cara buat net sales. Net salesnya nggak berbeda juga ya, nggak beda jauh juga ya dengan cara membuat net purchase. Cuman ya bedanya ini di penjualan, terus lagi di pembelian. Net sales. Pasal itu kurang dengan betul. Kita mendapatkan net sales atau penjualan bersih. Segini 18.400. Nah, persediaan akhirnya lagi yang bakal kita udah ngitung pembelian bersih, kita juga udah hitung penjualan bersih, maka kita bakal hitung persediaan akhirnya. Caranya adalah pembelian dikurangi dengan retur pembelian, dikurangi dengan penjualan, terus ditambah dengan penjualan. Nah, kenapa seperti ini polanya? Secara logikanya, kita beli barang 10, terus ada retur kita bakal retur 2 kena rusak, sisa 8. Terus ada lagi dijual sebanyak 4 buah, sisa 4. Kemudian ada retur lagi sebanyak 1, sisa 5. Jadi itu adalah persediaan akhir barang dagang kita gitu lah. Pembelian, terus ada returnya, ada penjualannya, terus ditambah retur penjualan. Kenapa ditambah? Karena pas ada retur penjualan itu bakal menambah persediaan akhir kita. Oke, ini polanya. Coba kalau tunjukin. Pertama itu pembelian. Kita ambilnya unitnya teman-teman, bukan ambil di sini tapi unitnya. Ini dikurang dengan returnya, terus ditambah dengan salesnya, dikurang dikurang dengan salesnya, baru ditambah dengan return salesnya. 140.000 rupiah. 140 unit. Maaf, 140 unit. Nah, lanjut kita cara menghitungnya lagi nilai persediaan barangnya berapa gitu ya. Caranya, karena kita menggunakan metode first in, first out, maka
barang yang pertama kali masuk itu yang bakal dijual. Berarti barang yang tersisa adalah barang yang terakhir kita beli atau terakhir masuk. Nah, barang terakhir masuk itu tanggal 27. Kita lihat di sini, aku hapus dulu, kita bakal hitung sama-sama. Nah, caranya kita ambil tanggal paling bawah dulu. Tanggal paling bawah adalah tanggal 27 Desember. 27 Desember. Berapa unit? Terakhirnya adalah 32 unit. Dengan harga masing-masingnya, adalah 1.200.000. Nah, kemudian kita kalikan unitnya dengan harga masing-masingnya. 38.400.000. Nah, ini kan masih kurang nih 140 di Mas. Terus yang udah kita hitung 32 unit. Masih ada sisa sekitar 108 unit lagi. Kemudian kita ngambilnya dari mana? Kita ngambilnya itu tanggal di atasnya. Jadi kita udah ambil tanggal 27, udah habis, kita hitung. Terus sisa tanggal 17. Kita ambil lagi tanggal 17. Tanggal 17 kita ambil. 17 tadi itu unitnya 90 unit. Dikali dengan harga masing-masingnya adalah Rp710.000. Kalian juga sama seperti tadi. Minimalnya. Nah, nih. Nah, sisa lagi nih. Masih ada sisanya sekitar 18 lagi. Sama dengan tadi kita ambil lagi tanggal di atasnya. Kita hitung sampai totalnya itu adalah sekitar 140. Nah, tanggal 18 itu, tanggal 15 itu 30 unit, sedangkan kurangnya itu 18 unit. Kita isi kekurangan berapa unit. Kurangannya kita isi, kemudian dikali dengan harga yang sesuai. Ini harganya adalah 3 juta. Maka itu kita tulis 3 juta. Tarik saja. Nah, cara menentukan apalah benar atau tidak, kita sumkan. Biar pasti 140. Ini totalnya 140 unit, ini 140 unit. Sama. Ini juga kita jumlahkan. Ini adalah nilai persediaan akhir kita. Sekitar 156.300.000 rupiah. Oke. Kita bakal menghitung cost of goods sold atau HPP-nya. Caranya adalah kita harus mengisi persediaan awalnya. Persediaan awalnya tadi 120 juta. Kita buat seperti ini, 120. Ini kalau akuntansinya, nah gitu. Kita cukup. Sebenarnya saja daripada kita sulit capek-capek untuk ngulang pembeliannya, kita hitung dulu. Sebenarnya teman-teman bisa nggak usah ngitung pembelian lagi ya. Soalnya kita ini udah kita hitung, tapi kalau misalnya ragu, apa kita bakal hitung lagi. Net purchase-nya tadi kan udah hitung, jadi nggak usah dihitung-hitung lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman ragu, boleh dihitung kembali. Oke. Ini juga tur pembeliannya.
usahakan setiap mau jumlahkan atau menguranginya tuh kita harus kasih kayak garis ini supaya apa? Supaya nanti nggak bingung dan nggak lah ini datang dari mana gitu lah. Kita nggak bingung-bingung lagi. Nah, nanti proses kalau di sini kita keluarkan ini dikurangi dengan hasil ini. Nah, ini adalah just nih. Kita lihat ya, sama atau tidak. 160.584.522 rupiah. TUD itu adalah barang tersedia untuk dijual. Rumusnya adalah merchandise inventory awal ditambah dengan net purchase. Buat di sini ya. TUD dengan ditambah dengan pembelian bersih. Nah, ini adalah rumus untuk PTUD. Kemudian untuk merchandise kita cukup ambil dari sini saja. Nah, itu adalah persediaan akhirnya. Terus COGS atau cost of goods sold-nya barang tersedia untuk dijual dikurang dengan merchandise akhir. Ini adalah HPP yang kita dapat untuk kipas angin. Aku buat juga rumusnya ya, biar ingat. Ini adalah rumus-rumusnya. Nah, yang tadi ini adalah rumus cara mencari net purchase atau pembelian bersih, pembelian ditambah beban angkut, dikurang retur, dikurang diskon. Yang ini tadi cara mencari BTUD, persediaan awal ditambah pembelian bersih, dan ini COGS atau cost of goods sold atau HPP, BTUD dikurang dengan persediaan akhir. Nah, untuk semua atau produk-produk atau barang-barang dagang yang lain itu caranya sama ya, kita bakal cari yang pertama net purchase-nya, yang kedua terus net sales-nya, terus persediaan akhirnya, terus baru kita cari HPP-nya atau cost of sold-nya. Tidak ada bedanya lain, sama saja. Sesuaikan dengan yang ada di dokumen. Nah, habis kita buat persediaan akhir kita bakal masuk ke adjustment jurnal. Kita bakal ngebuat jurnal penyesuaian. Nah, kenapa aku buat ini di awal? Kenapa nggak sesudah adjustment aja? Karena kita bakal ngebuat persediaan akhir ini di adjustment nanti. Caranya itu bakal aku jelaskan selanjutnya. Nah, Ngebuat aku bakal jurnal penyesuaian ngejelasin atau adjustment cara jurnal. Kali ini aku membuat bakal jurnal ngejelasin jurnal penyesuaian penyesuaian dan kepada juga teman-teman workshare. Nah, jurnal apa aja penyesuaian yang akan ini kita berguna sesuaikan, untuk terus mencatat gimana cara transaksi yang ngebuatnya di sebenarnya sini. terjadi. Nah, Kalau cara worksheet membuatnya itu itu berfungsi tidak untuk sulit ya teman-teman. Kita mempermudah cukup kita memasukkan membuat laporan-laporan akun-akun nanti. Jadi yang kita perlu ngambil kita sesuaikan. nominalnya di Nah, laporan biasanya aja. Di disesuaikan worksheet itu saja, adalah seperti penyusutan. itu. Penyusutan ini perlu kita sesuaikan. Misalnya kita punya barang atau kendaraan kan deh peralatan sebuah peralatan gitu kan. Yang nilainya itu tinggi. Kita beli pada tanggal 3 Januari 2025. Nah, sekarang udah tanggal 6 November. Apakah dari tanggal 3 Januari sampai 6 November 2025 ini nilainya bakal tetap sama? Pasti tidak gitu ya kan. Nanti kita punya HP ini kita beli di awal bulan. Nah, pas kita mau jual di di awal tahun. Terus nanti kita jual di akhir tahun. Nah, itu nilainya bakal berkurang. Misalnya kita beli harga AP itu 2,5, nanti di akhir tahun bakal harganya cuma 1,2 atau 2 jutaan. Nah, itu disebut dengan penyesuaian. Kemudian selain penyesuaian, kita bakal membuat cadangan kerugian piutang atau kerugian piutang. Nah, kerugian piutang itu sangat berguna jikalau misalnya ada sebuah perusahaan, sebuah toko, atau pelanggan kita yang tidak sanggup membayar utang karena suatu hal, misalnya kebakaran tokonya atau bangkrut. Nah, kita perlu membuat cadangan kerugian piutang.
itu sangat berfungsi jikalau ada piutangnya yang besar-besar atau gede-gede. Nah, abis itu kita bakal ngebuat pajak terutang. Bukan, sorry, utang pajak dan juga atau pajak dibayar di muka. Nah, utang pajak ini apabila fat out kamu atau PPN keluaran kamu itu lebih gede daripada PPN masukan kamu. Saya katakan PPN keluaran itu dari penjualan, penjualan kita itu lebih banyak. Nah, menyebabkan PPN keluaran kita itu tuh lebih besar daripada PPN masukan. Nah, kalau pajak dibayar di muka, itu jikalau PPN masukan kamu lebih gede daripada PPN keluaran kamu. Berarti pembelian kamu lebih banyak daripada penjualan. Pasti seperti itu. Setiap penjualan atau pembelian pasti dikenakan PPN masukan atau keluaran. Nah, habis itu kita bakal menyesuaikan persediaan kita. Persediaan barang dagang. Nah, persediaan ini bisa kita menyesuaikan persediaan akhir dan persediaan awalnya disesuaikan agar kita tahu nih persediaan yang sebenarnya itu berapa. Nah, misalnya di awal kita ada persediaan 3 juta. Nah, pas kita hitung-hitung udah tadi kita itu menggunakan metode first in first out atau FIFO itu, kita udah tahu nih persediaan akhir kita ternyata berkurang menjadi 1 juta. Berarti itu adalah persediaan yang sebenarnya atau persediaan terbaru kita. Tidak mungkin dong persediaan awal itu segitu aja dari awal sampai akhir pasti bisa bertambah atau berkurang. Nah, habis itu kita bakal menyesuaikan eh, perlengkapan. Udah berapa perlengkapan tersebut dipakai atau udah berapa perlengkapan yang tersisa. Nah, habis itu kita bakal banyak sekali ya perlu disesuaikan. Nah, kita masuk contoh aja langsung ya. Dari kita mengambil berpatokan pada dokumen memo. Ini ya. Nah, pada dokumen memo ini yang perlu kita sesuaikan. Ini penyusutan tadi, zoom ya. Nah, disusutkan peralatan 2% dari perolehan. Ini disebut dengan penyusutan. Kemudian perlengkapan yang tersisa senilai 15 juta rupiah. Nah, ini disebut dengan um, penyesuaian perlengkapan. Yang ketiga, ditaksir kerugian piutang sebesar 5% dari total piutang. Ini tadi cadangan piutang tadi. Nah, nomor 4, perusahaan mencatat PPN masukan lebih besar daripada PPN keluaran, maka kelebihannya dicatat sebagai PPN dibayar di muka. Lalu, persediaan barang dagang sebesar 600 juta seharusnya. Setelah dilakukan stock of name, barang dagang tersisa senilai 860 juta rupiah. Kemudian ada iklan, ada gaji, dan ada pendapatan yang masih harus diterima. Nah, itu bakal kita buat di jurnal penyesuaian. Aku bakal ngasih 3 contoh. Kalau lihat dulu. Kita lihat berapa ya. Kita hapus. Nah, yang pertama. Kita sesuaikan dengan soal ya. Aku cuma mengambil beberapa saja. Karena tidak sesulit itu untuk penyesuaian lumayan jadi tidak terlalu sulit. Nah, pertama nomor 1 kita ambil ya. Disusutkan peralatan 2% dari harga perolehan. Nah, harga perolehannya itu ada di balance sheet ini. Kita bakal ngambil nominalnya itu peralatan equipment. Nah, 2% dari harga perolehan. Maka cara ngerjainnya adalah seperti ini. Itu sama dengan kan equipment dikali 2%. Nah, ini adalah penyusutan yang kita dapatkan. Kita buat di jurnal penyesuaian. Akun di atasnya adalah beban, depreciation expense of equipment. Nah, kita masukkan angka tadi. Tidak usah menggunakan kalkulator, kita cukup ambil angka equipment, kita kali dengan 2%.
Nah, nah, um, akun lawannya adalah akumulasi. Accumulated depreciation of equipment. Equipment. Nah, kita ambil ini. Nah, habis kita membuat satu tanggal, kita harus melakukan yang namanya pemustingan ke buku besar. Jikalau ada akun yang belum ada, kita buat buku besarnya. Nah, kebetulan akumulasi aku belum ada. Karena itu, kita bakal ngebuat akun akumulasi. Sini, ambil satu-satu, kita Ctrl C aja, kita letakkan di sini. Nah, kita ganti akunnya dengan akumulasi. Nah, kita sesuaikan nominalnya dengan nominal yang numberingnya sesuaikan dengan numbering yang ada. Nah, di sini kan yang terakhir adalah equipment dengan nomornya adalah 121. Maka akumulasi ini pasti berdampingan dengan uh, equipment atau vehicle atau motor vehicle. Kita samakan ini nih. Jadi 121 berarti angka selanjutnya adalah 122. Nah, hapus loh. Saldo ini tidak usah ya kita ambil. Saldo ini kita isinya nanti kita isi dengan ini loh, akumulasinya. Nih. Kemudian kalau ini untuk cukup di sini saja. Nah, setiap kita membuat jurnal, habis kita membuat satu tanggal jurnal, bukan semua jurnalnya dari awal sampai akhir, enggak. Tapi satu tanggal jurnal, kita harus melakukan pemustingan ke buku besar. Harus seperti itu. Kenapa kalau tidak seperti itu? Kalau misalnya kita selesaikan satu jurnal, terus kita pindahkan ke buku besar, itu membuat kita kadang ada satu tanggal yang belum ke posting atau ada yang salah nantinya itu bakal membuat kita ribet jadinya dan tidak mempermudah kita mengerjakan sesuatu. Nah, aku bakal masuk ke bagian pajak. Nah, nih, nomor 3 ya. Ditaksir kerugian piutang sebesar 5% dari total piutang. Nah, cara mencarinya sama dengan akumulasi tadi, kita kalikan di, angkanya itu kita kalikan dengan harga total piutang dikali berapa persen? Tadi aku 5%. Sorry. Nah, ini adalah rumusnya total piutang dikali dengan 5% atau taksiran yang sesuai. Nah, akun di atasnya adalah bad debt expense atau expense atau beban kerugian piutang. Kita ambil nominal di balance sheet. Mana ini piutang kita kali dengan 5%. Nih, itu nomornya ya. Ini dengan 5%. Kita sama dengan kan. Nah, akun lawannya adalah allowance for bad debt. Sama dengan kan, saja. Habis kerugian, kita bakal mencatat utang pajak atau pajak dibayar di muka. Nah, sesuaikan dengan tadi, dinyatakan PPN masukan aku lebih besar dari PPN keluaran, maka kelebihannya dicatat sebagai PPN dibayar di muka. Kita lihat di balance sheet PPN aku
atau VAT itu sekitar Rp192.120.000. Kemudian VAT out aku Rp67.129.500. Itu tuh kita catat di bukan akumulasi, di adjustment journal. Nah, akun yang pertama adalah di atasnya VAT out. Akunnya di VAT out, kita ambil nilainya di balance sheet. VAT out di debit. Terus nah, terus kita isi kreditnya adalah VAT in. Kita masukin nilai VAT in. Habis itu, ini kan debitnya lebih kecil daripada kredit. Maka nanti hasil selisihnya itu bakal ada di debit. Nah, kalau di debit berarti prepaid tax. Kita cukup kurangkan VAT in dikurang dengan VAT out. Ini adalah kelebihannya. Bisa dilihat di sini totalnya sama atau balance. Habis itu kita buat persediaan. Nah, contoh terakhir persediaan. Nah, untuk persediaan di debitnya kita buat income summary. Kemudian di kreditnya adalah merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Nah, kenapa di kredit padahal saldo normalnya itu di debit? Karena kita menutup saldo awal. Ya, ini untuk uh, menggunakan pendekatan laba rugi. Nah, aku menggunakan pendekatan laba rugi. Maka merchandise inventory itu di debit, di kredit, income summary-nya itu di debit. Itu bertanda kita menutup persediaan barang dagang kita. Nah, kalau misalnya seperti ini, merchandise inventory-nya di debit, kemudian income summary-nya di kredit, maka kita membuka atau mengadakan persediaan dagang kita. Nah, ini benar ya. Untuk membuat penyesuaian persediaan barang dagang harus seperti ini. Untuk kita harus menutup persediaan dagang awal kita dengan cara meletakkan income summary di kredit. Kemudian akun lawannya adalah income summary. Yang terus kita membuka atau mengadakan atau memasukkan persediaan barang dagang terakhir kita dengan cara meletakkan merchandise inventory di debit dan income summary di kredit. Seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti kita masukkan angkanya. Angka-angka ini tadi aku udah bilang kalau di dua atas ini berisi persediaan awal kita. Kalau dua di bawah ini berisi dua di atas ini berisi persediaan awal kita. Dua di bawah ini berisi persediaan akhir kita. Jadi kan tadi kan udah kita hitung persediaan akhirnya. Nih dia persediaan akhirnya. Nah, ini kita tulis di sini. Kita letakkan di sini nantinya di merchandise inventory. Nah, untuk yang di sini di awal kita ambil di sini. Ini adalah merchandise inventory awal. Untuk akunnya kita cukup sama dengan kan daripada susah-susah. Nah, seperti itu teman-teman cara membuat persediaan untuk kita ada cara membuat adjustment journal untuk persediaan barang dagang. Nah, sekarang teman-teman kita bakal ngebuat worksheet atau neraca lajur. Aku bakal ngasih tahu caranya. Pertama kita buat format dulu. Seperti biasa, dalam membuat siklus kita harus buat format terlebih dahulu. Nah, kita isikan nomor account, kemudian account-accountnya kita isi ya teman-teman. Nah, untuk trial balance kita ambil di balance sheet yang ada di ini. Sini. Kita ambilnya di sini ya teman-teman. Ini trial balance actually. Nah, kita bakal ambil nominalnya di sini.
Caranya itu kita cukup melakukan copy mengcopy. Ini kalau untuk balance sheet atau trial balance kita nggak pakai rumus ya, kita pakai copy aja. Kita blok dari awal sampai akhir, kita masukkan, terus kita klik kanan atau Ctrl C. Nah, habis itu katakan di sini kita bukan kontrol, kita klik kanan, kita pilih paste spesial, kemudian pilih ini value and number format, dan dia bakal masuk. Nah, habis itu kita ngisi adjustment-nya. Kalau untuk adjustment ini pakai rumusnya seperti ini, sum if. Untuk ranknya kita ambil dari nomor account, dari ref ini sampai kita blok dari ref sampai ke bawah tanpa amount dan tanpa date dan description. Habis itu kita kunci, kita tekan F4, kemudian koma atau titik 2. Untuk kriterianya adalah ini nomor account, kita ambil satu angka saja, koma, titik koma atau titik 2. Habis itu sumbernya kita ambil salah satu. Nah, karena aku mau mengisi debit, maka kita ambil bagian debitnya. Kita blok bagian debitnya tanpa amount. Habis itu kita kunci juga, kita tekan F4. Aku tutup kurung, enter. Nah, kita tarik ke bawah. Seperti ini. Untuk kredit juga sama, menggunakan rumus sum if juga. Sum ranknya adalah dari ref sampai kredit bawah tanpa amount dan tanpa description. Kita kunci, katakan F4, terus kriterianya adalah nomor account, satu nomor saja, paling atas. Kemudian sum ranknya adalah kredit, karena aku mau mengisi bagian kredit. Nih. Lalu kita kunci juga dengan menekan F4. Bentar. Nah, ini. Kemudian, jangan lupa kita zoomkan. Terlihat? Oke. Kita zoomkan. Nominal ini harus sama dengan nominal yang ada di adjustment journal. Kalau ada yang salah berarti itu entah akunnya yang belum masuk atau akunnya yang kelebihan atau ya belum masuk pas itu. Nah, begitu cara membuat adjustment di worksheet. Habis itu kita bakal membuat NSSP atau neraca saldo setelah penyesuaian. Ini rumusnya lumayan panjang, kalau gedein. Bentar, biar lebih jelas ya. Ini if, or, nah, kita kurung, sedikit. Oke, segini cukup. Nah, rumusnya if, or, nih, di trial balance debit, untuk kita mengisi debit, di trial balance debit ditambah dengan adjustment debit, dikurang dengan adjustment kredit. Sini. Ini kecil dari 0. Di koma, kredit trial balance, kita kasih kecil besar, 0. Kita tutup, kemudian kita kasih koma, 0. Kemudian untuk value if false, itu debit trial balance, ditambah dengan debit adjustment, dikurang dengan credit adjustment. Kita enter. Habis itu di kreditnya sama juga menggunakan if or. Nah, kalau untuk kredit kita mengambil trial balance kredit dikurang dengan debit adjustment ditambah dengan kredit.
dari 0, titik koma, trial balance debit, besar kecil 0, habis itu kita tutup kurung, kasih koma, 0 lagi, titik, koma, debit, dikurang debit, ditambah kredit. Tarik ke bawah. Nah, berarti ada yang salah maksudnya teman-teman. Oke, ulang lagi ya. Cut. Menggunakan sama rumusnya sama dengan di debit. If or trial balance kredit ditambah adjustment kredit dikurang adjustment debit kecil dari 0, titik koma, debit, besar kecil, kecil besar, 0, kita kasih tanda kurung, titik koma, 0, titik koma lagi, trial balance kredit ditambah dengan adjustment kredit ditambah dengan dikurang dengan adjustment debit. Teter. Oh, tidak. Tarik. Hasilnya harus sama. Antara debit dan kreditnya harus sama. Harus balance. Kalau ada yang nggak balance, berarti rumusnya salah. Nah, untuk income statement ini rumusnya lebih pendek dan simpel daripada NSP. Kita pakai rumus if juga. Untuk logical testnya, kita ambil nomor account. Untuk income statement, kita mengambil dari nomor account 4 sampai nomor account 6. 4, 5, 6. Itu untuk income statement. Untuk balance sheet, kita ngambil nomor akun 1, 2, 3. Kecuali income summary. Income summary nanti masuknya ke income statement. Nanti kan income summary ini kan akun nomor 3 ya. Itu kan ada di balance sheet. Kita cukup sama dengan kan, lalu kita masukkan nomornya itu atau nominalnya ke dalam income statement. Nah, kita kembali lagi. Logical text-nya adalah nomor account. Besar sama 400 atau 4000 sesuaikan dengan pemberian nomor akun yang kamu beri 400. Terus untuk value if true kita ambil debit, koma, value if false kita ambil kasih 0. Tarik ke bawah sini. Nah, ini adalah akun 4 sampai 5. Kredit juga sama. If logical testnya adalah nomor account besar sama 400. Nah, kalau untuk value if true-nya kita ambil di kredit. Terus kita kasih 0. Untuk false-nya 0. Sama dengan kan? Enter. Lalu klik ke bawah. Sama seperti tadi. Kita zoomkan dulu. Kalau usah kita ribet-ribet, kita cukup tarik aja. Wah, Kak, ini nggak balance. Kak, gimana nih? Tenang, itu tidak balance, tidak masalah. Kita bakal nyari balance-nya nanti. Caranya gimana? Nanti kita cari. Kita isi dulu format-format ini. Nah, untuk di balance sheet juga sama. Namun, bedanya itu, logical testnya itu bukan besar dari 400, tapi kecil dari 400. Nah, itu ya. Kalau untuk trial balance, besar sama 400. Kalau balance sheet, kalau income statement besar sama 400. Kalau balance sheet, kecil 400. Kalau salah nggak ada sama-samanya. Kita untuk value if true-nya kita ambil debit. Kalau kita mengisi debit. Sama dengan tadi, kita tarik ke bawah. Nah, di kredit juga sama. Kalau kita ngambil mengisi kolom kredit, kita ambil value if true-nya adalah kredit. Kalau kita ngisi debit, value if true-nya adalah debit. Itu saja. Bisa tadi, visual text-nya. Ini 400.
aku mau ngisi kredit, maka aku ambil NSP-nya yang kredit. Nah, tarik. Nah, ini nih kita sama seperti tadi. Aduh, jauh banget tariknya. Kita zoom kan, sama seperti tadi, kita zoom. Zoom ini harus banget, atau amount bawahnya harus banget. Wah, ini nggak sama, Kak. Tenang, teman-teman, jangan khawatir, kita bakal nyari kesamaannya. Nah, caranya itu, kan ini udah kelihatan ya, yang bagian debit di income statement lebih besar daripada bagian kredit. Maka, hasil selisih itu kita letakkan di kredit. Kalau misalnya kreditnya lebih besar daripada debit, kita letakkan di debit. Seperti itu ya. Ini kan debit income statement lebih besar daripada kredit, maka selisihnya kita letakkan di kredit. Oke. Sorry. Oke. Debit income statement lebih besar daripada kreditnya, maka debit dikurang dengan kredit. Cost-nya 0. Nah, sama dengan tadi, ini kreditnya lebih besar daripada debit nih, maka totalnya atau selisihnya katakan di debit. Ya, kredit balance sheet lebih besar daripada debit, maka kredit dikurang dengan debit. Sama kan hasilnya? Ini adalah total rugi aku. Nah, gimana cara menentukan laba atau ruginya? Jikalau posisinya itu seperti ini, di tengah-tengah ya, posisi selisihnya itu di tengah-tengah, itu artinya kita rugi. Tapi kalau misalnya posisinya di sini, di ujung-ujung, ini satu, di sini satu, di sini satu, ini tengah-tengahnya kosong, yang itu tuh cuma ujung-ujung ini, bagian debit income statement dan bagian kredit balance sheet, itu artinya laba. Ya, kalau seperti ini berarti rugi atau loss. Seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman cara ngebuat worksheet dan juga adjustment untuk perusahaan dagang. Nah, video part 3 ini sampai di sini saja. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like dan juga di share untuk ilmu-ilmu, memberikan ilmu kepada teman-teman yang lainnya. Sekian untuk part 3. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.